Ibu yang dirahmati Allah, membiarkan anak tidak memiliki kemampuan untuk memilah yang benar dan yang salah, itu kejahatan yang besar. Tidak mengajari anak tentang agama, tidak mengajari anak untuk survive menghadapi orang yang buruk, tidak mengajari anak untuk survive dalam kehidupannya di masa yang akan datang, itu keburukan yang besar. Mendiamkannya dan menganggap dia bisa berjalan sendiri, itu kejahatan yang besar. Nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauzi ini berarti pelajaran pertama adalah, maukah kita tidak membiarkan anak? Itu dulu. Mau ya? Jadi mulai sekarang, para ayah yang saya bantu ngomong ke para ayah ya Bu ya. Para ayah yang ada di tempat ini, maukah Anda sekalian, kita sekalian hadir di majelis ini, mulai sekarang tidak lagi melimpahkan urusan anak kepada istri. Oke, setuju ya? Ibu sewenang ya. Betul ya? Bismillah. Ibu juga demikian. Mulai sekarang jangan berpikir, wah ini urusan ini berat, ini tanggung jawabnya Bapak. Mulai sekarang kita akan punya perannya sendiri-sendiri setelah ini. Anak itu harus dibekali sosok sebagai seorang ayah dan sosok sebagai seorang ibu, keduanya tidak bisa digantikan. Sedangkan hal yang lain, misalnya seperti Nabi SAW, ayah beliau sudah tidak ada, tapi muncul sosok keluarga yang lain. Paman beliau, kakek beliau. Ini soal peran. Pak, Bu yang dirahmati Allah, apa sih resikonya kalau ayah tidak ada? Pak, salah satu resiko ayah kalau tidak ada. Ayah itu dalam profil Al-Quran itu, yang disebutkan dalam Al-Quran, nanti kita akan masuk di beberapa surah. Ayah itu punya kemampuan untuk memilah resiko. Dia punya logika untuk membayangkan, untuk melihat resiko di kemudian hari yang mungkin akan dihadapi oleh anak. Kemampuan itu ayah yang punya. Semua sosok laki-laki yang muncul dalam kisah orang tua dan anak, itu tema salah satunya adalah kemampuan untuk membaca resiko. Satu. Yang kedua, tema seorang laki-laki yang ada dalam Al-Quran itu, struggle, kemampuan untuk menghadapi masalah, perjuangan. Sosok seorang laki-laki itu begitu. Maka Anda bisa bayangkan, jika anak laki-laki di rumah kita, setiap hari kita serahkan kepada ibunya. Maka nanti kalau dia menghadapi masalah, bingung dia. Ketika dia sudah dewasa, ngadepi konflik, ngadepi masalah, dia tidak bisa memilih mana yang terbaik, mana yang resikonya paling negatif pada dirinya. Dan dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Karena kemampuan kendali diri itu hanya ada pada diri laki-laki. Kendali diri apa? Kendali diri untuk tidak menimbulkan mudarat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kemampuan itu hanya ada pada diri laki-laki. Nanti kita masuk lebih jelas tentang ini di surah Yusuf. Kemampuan itu ada di diri laki-laki. Oleh karenanya, anak itu kalau nanti dia nanya tentang pekerjaannya apa di kemudian hari, dia nanyanya ke bapaknya. Kalau dia nanti di SMP berantem sama temennya, dia harus nanya ke ayahnya dulu. Bukan ke ibunya. Loh, kenapa Pak? Karena kalau nanya ke ayahnya, ayahnya akan bilang, nak, kalau kamu melawan nanti resikonya begini. Kalau kamu tahan diri, insya Allah kemungkinan resikonya begini. Nah, ini sudah berlebihan, kamu jangan diam. Itu laki-laki. Nak, ngomong kepada gurumu. Kalau gurumu tidak bantu, nanti ayah yang bantu. Kamu hadapi anak itu. Itu laki-laki.